What's up everyone? Well, ini ada strategi khusus ya sebenarnya ketika Anda membangun list building gitu ya. Kenapa orang harus join ke list Anda? That's the most asked question ya. Dan kok susah banget sih saya harus bikin list dan sebagainya. Susah banget untuk ngajak orang gitu kan. Nah, ada satu hal sebenarnya yang harus Anda pahami ketika Anda pengen membuat sebuah list. Dan itu sudah saya lakukan kira-kira 16 tahun yang lalu. Jadi udah lama banget gitu ya saya ngelakuin hal seperti ini gitu. Jadi waktu itu saya jualan suplemen. Anda tahu sendiri saya jualan suplemen Ultimate Nutrition dan itu suplemen dengan kayak berbagai macam varian gitu. Ada kurang lebih hampir 100 SKU waktu itu. Ya jadi macam-macam banget. Dan untuk orang awam, apalagi misalkan Anda nih baru pertama kali nge-gym misalkan. Mungkin Anda akan tahu satu dua hal kayak susu protein, kemudian kreatin, tetapi hal-hal yang lebih advance kayak BCAA, glutamin dan yang lain-lain, Anda nggak ngerti biasanya gitu sebagai orang awam. Nah, waktu itu saya berpikir ini era sebelum saya masuk ke online ya, literally masih kayak tahun 2002, 2003 gitu. Nah, saya berpikir bahwa ini orang-orang ini akan beli kalau mereka ngerti. Sesimpel itu sebenarnya. Mereka beli kalau mereka ngerti. Kalau nggak ngerti ya nggak beli gitu aja. Nah, tapi gimana cara saya untuk membuat mereka ngerti dalam konteks yang entertaining enough ya, cukup menyenangkan sehingga mereka itu masih tetap kayak enjoy untuk menikmati proses pembelajarannya. Nah, akhirnya di tahun 2004 saya menciptakan majalah. Waktu itu namanya, seingat saya waktu itu namanya Nutris ya. Nutris gitu ya. Karena pikiran saya adalah nutrisi gitu. Jadi orang fitness itu butuh nutrisi. Nutrisi ya oke, habis itu saya bikin majalah Nutris gitu ya, Nutris Magazine gitu. Sempat jalan beberapa bulan. Sampai akhirnya saya ubah lagi brandingnya menuju ke sportindo.com The Magazine. Jadi ini kalau Anda lihat, Anda Google aja Sportindo Magazine. Ini ada dari tahun kayak 2000 kapan deh, ini 2000 mungkin 2007, 2008, even less than that gitu kan. Karena sebelumnya namanya Nutris gitu. Jadi ini udah legendary banget, udah kayak belasan tahun yang lalu. Nah, dari sini orang akan kenal akhirnya. Jadi orang kenal dengan Sportindo, orang kenal dengan saya, orang kenal dengan suplemen saya, dan kita menjadi one of the biggest supplement brand in Indonesia gitu. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, cuman kalau hari ini kalau Anda melakukan hal ini tuh agak challenging. Why? Timnya. Oke, satu, timnya, cost-nya tinggi banget. Kemudian kedua adalah Anda hanya bisa menghubungi mereka itu sekali sebulan. Karena majalah kayak begini harus dicetak sebulan sekali. Proses bikin kontennya, proses layoutingnya itu lama banget, very high cost. Oke. Kemudian nyetaknya juga high cost. Jadi ketiga, nyetaknya juga high cost. Kemudian distribusinya, kita cuma cetak paling kayak beberapa puluh ribu lembar, beberapa puluh ribu eksemplar. Itu kita cetak, terus kita bagikan nih ke semua agent kita di ribuan gym. Ya, satu semuanya begitu. Kemudian sama mereka ada yang dibundle bersama pembelian produk, ada yang ditaruh di gym 3 biji supaya teman-teman di sana baca, oh ngerti kreatin tuh begini, gunanya begini gitu. Tiap bulan itu yang dilakukan. Ya, jadi effortnya untuk ngelakuin untuk edukasi market itu luar biasa mahal zaman itu. Nah, hari ini kalau Anda bisa memanfaatkan digital marketing dengan benar, terutama yang saya ajarkan di List Building Mastery, simple banget. Kalau Anda ngelakuin cara kayak begini, can you imagine bahwa Anda harus nyebarin kayak puluhan ribu majalah dan semua ada ongkos cetaknya, di mana itu nggak murah loh. Oke, di mana itu nggak murah, itu bisa kayak I think lebih dari 10 ribuan deh, 10 ribuan kalau nggak salah per eksemplar atau lebih ya kayaknya. 10 atau 12 ribu gitu ya per eksemplar. Saya lupa harganya berapa. Tapi intinya adalah, kebayang ya kalau Anda harus ngeluarin misalkan 10 ribu eksemplar aja kali 10 ribu itu udah berapa gede gitu ya. It's huge gitu. 10 ribu kali 10 ribu itu kayak 100 juta gak sih? Ya kan? Hanya untuk bikin majalah kayak begini dan disebarin gitu. Well, itu yang terjadi masa lalu. 100 juta per month gitu kan yang harus Anda keluarkan gitu. Benar ya, 100 juta. My math is so bad. So, kalau misalkan Anda sekarang dengan List Building Mastery, it's literally very cheap. Anda untuk mulai itu benar-benar kayak I think di bawah 5 juta, di bawah 3 juta juga jalan gitu kan untuk segitunya. Dan akses Anda untuk menjangkau orang itu lebih dari 10 ribu dengan angka 3 juta. Dengan 3 juta loh. Kalau misalkan Anda ngiklan aja sehari 100 ribu, 3 juta. I think in a month, Anda akan mengakses lebih dari 10 ribu orang. Pastinya seperti itu. Jadi, hari ini, kalau misalkan Anda membangun list building, konsepnya itu bukan jualan. Sama ketika saya ngelakuin hal ini. Ya ujungnya memang jualan, nggak ada masalah. Ujungnya. Tetapi orang membeli majalah bukan karena mau beli produk saya. Orang mau beli majalah karena dia butuh kontennya. Dia butuh informasi yang membantu dirinya.
Nah, jadi ketika Anda membangun sebuah list, supaya ini bisa berhasil, maka goalnya adalah buat ini dengan mindset Anda membuat sebuah majalah. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau Anda punya sebuah bisnis, jangan bertanya, dan list building bisa nggak buat bisnis saya? No, there's the wrong question. Oke, salah pertanyaan kalau kayak begitu. Pertanyaan yang harus Anda tanyakan adalah, dan marketku seperti ini, kira-kira majalah apa ya yang disukai oleh mereka? Konsepnya kayak begitu. Oke, buku apa yang dibaca oleh mereka? Siapa expert yang di-follow oleh mereka? Kenapa mereka follow the expert? Karena mereka punya konten. Expert itu punya konten, punya opini. Maka list Anda isinya adalah seperti itu tadi. Seperti majalah, artikel di majalah, seperti si guru tadi ngomong, expert tadi ngomong, seperti konten sebuah buku. Anda bisa beli buku misalkan damis.com ya. Anda lihat buku-buku damis yang kuning-kuning itu. Kalau misalkan Anda punya niche tentang jerawat misalnya, di situ kan ada kayak acne prevention gitu. Bukunya tebel banget. Nah, Anda tinggal beli buku itu dan lihat adakah artikel-artikel di dalam situ atau konten di dalam situ yang cukup menarik yang bisa Anda share ke audiens Anda. Ini loh cara prevent acne, prevent jerawat gitu ya, mencegah jerawat. Mungkin pembersihannya kayak gimana, mungkin perawatannya kayak gimana, mungkin cara memilih skincare-nya kayak gimana. Itu Anda ajarkan semua di dalam list Anda. Sehingga list Anda itu menjadi sebuah media sendiri. Maka di framework saya, di List Building Mastery Framework, saya bilangnya adalah list building dengan menggunakan content marketing with media strategy. Jadi saya udah ngelakuin ini kayak belasan tahun. Dan ini tinggal cuman beda media aja. Kalau dulu medianya adalah majalah dan ribetnya setengah mati untuk proses logistik dan distribusi, production dan logistik ya. Production dan logistik itu ribet banget. Hari ini, it's very easy. Anda tinggal broadcast email. Udah, kontennya nggak usah di layout. Kan enak banget kan? Tinggal kasih foto satu, kemudian kasih keterangan, singkat aja, broadcast, dan yang penting mereka masuk ke dalam kepala mereka. Sesimpel itu sebenarnya. Dan sekarang, tugas Anda adalah mulai menentukan nih, kalau bisnis Anda fashion, majalah apa yang dibaca mereka? Kalau bisnis Anda apa gitu ya, majalah apa yang dibaca mereka? Bahkan kalau misalkan Anda dokter gigi gitu, majalah apa sih yang dibaca oleh audiens Anda? Bukan tentang dokter gigi yang pasti kan? Ya pasti tentang yang lain-lain gitu, productivity or something. Kalau target market Anda dokter gigi buat anak-anak, majalah apa yang dibaca oleh mereka, oleh momsnya misalnya, parenting misalnya. It's not about dokter gigi, jadi bukan tentang produk. Anda lihat sendiri, kalau fashion misalkan, majalahnya apa? Ada Cosmopolitan, ada Elle, ada Bazaar, dan lain-lain. Kalau Anda lihat majalah Elle atau Bazaar atau Cosmopolitan, isinya bukan cuman fashion, ya ada fashion. Evening dress, ada gitu kan. Tetapi di dalam Cosmopolitan, mungkin ada yang lain kayak horoskop, bagaimana stay produktif sebagai ibu rumah tangga, banyak gitu. Jadi nggak melulu tentang barang yang dijual. Jadi kalau kita di Sportindo, kita ada rubriknya kan di situ kan. Nggak semuanya produk. Itu namanya katalog, bukan majalah. Oke, Anda tidak membuat list Anda sebagai katalog, Anda membuat list Anda sebagai majalah. Oke, so ada rubrik bagaimana cara membesarkan misalkan bahu kayak, atau mengecilkan perut atau six pack kayak, kemudian ada macam-macam yang lain-lain, misalkan ada testimonial, case study, siapa juara ini dan sebagainya, cerita orang lain, kemudian misalkan tentang kayak research ingredient, misalkan bahan baku suplemen itu bagus untuk badan, misalkan ada resveratrol bagus untuk anti aging misalkan, that kind of stuff gitu kan. Jadi bahan-bahan seperti itu yang dibutuhkan untuk mengisi list building Anda, bukan jualan. Ya jualan tuh cuman kayak maybe 10% of it gitu kan, sekitar kayak 10% dari seluruh konten Anda. Ya, jadi itu yang harus Anda lakukan untuk membangun list Anda. So that's the mindset guys. Hopefully this video memberikan Anda mindset tentang bagaimana sih caranya untuk membuat konten strategi untuk list building Anda. Oke. See you in the next video guys. Thank you so much for watching this video. Bye bye.